Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Saiful Bari. Oke, saat ini saya kembali akan sharing santai dengan teman-teman terkait dengan dua kosakata atau istilah yang sering kita gunakan dalam bahasa kopi kita sehari-hari. Kedua kosakata yang saya maksud, yang pertama adalah strong dan yang kedua adalah bitter. Oke, kedua kosakata ini sering kita pakai dalam komunikasi. Namun dalam praktiknya ternyata penggunaannya sering salah arti dan bahkan salah penempatan. Kadangkala kita menganggap bitter sebagai strong, begitupun sebaliknya. Itulah kenapa perlu kita luruskan malam hari ini. Oke, di hadapan saya sudah siapkan catatan kecil terkait kosakata yang akan kita bahas. Oke, yuk kita tonton, kita akan lihat bareng-bareng. Oke, jadi ini adalah grafik seduh terutama terkait dengan brewing ratio yang dikeluarkan oleh SCAA dan SCAE. Nah, saat ini seperti yang kita tahu keduanya sudah bergabung menjadi SCA. Tentu saja grafik yang baru akan segera dirilis. Nah, di grafik ini gitu ya, ada dua sumbu. Yang pertama adalah sumbu strength dan yang kedua adalah sumbu extraction. Kita hanya akan batasi bahasan pada malam hari ini terkait dengan dua kosakata yang saya maksud tadi. Yang pertama adalah strong, adanya di sini, dan yang kedua bitter, adanya di sini. Jadi strong itu ada di sumbu strength dan bitter ada di sumbu extraction. Dari sini kita bisa memahami ternyata kedua kosakata ini memiliki makna yang mandiri untuk masing-masingnya. Jadi dua hal yang berbeda, bisa dikatakan seperti itu. Strong terkait dengan kekuatan kopi, seberapa kuat kopi yang ada di cangkir kita, apakah kuat banget atau ideal atau justru lemah. Nah, itu yang disebut sebagai strong. Nah, sementara untuk bitter ini terkait dengan rasa pahit yang ada di kopi. Itu adanya di extraction, kita mengenalnya sebagai over extraction. Jadi dari sini bisa kita simpulkan baik bitter maupun strong ini dua kosakata yang berbeda dan memiliki makna yang tidak sama. Oke. Apakah ada hubungan antara keduanya? Bisa jadi, tetapi tidak selalu sama gitu ya. Misalnya begini, bisa jadi pada saat yang sama kita menikmati kopi itu akan berasa bitter atau pahit sekaligus strong. Adanya di sini. Jadi strong, bitter. Bisa jadi, ya. Namun tidak selalu kopi yang kita rasakan itu hanya akan ada di sini. Bisa jadi juga misalnya terkait dengan bitter ada di posisi sini. Ya. Jadi kopi yang kita minum itu pahit rasanya namun lemah kopinya. Nah, berbeda ya dengan yang di sini. Kalau di sini kopi yang kita minum itu pahit rasanya, kuat juga kopinya. Oke, atau kuat kopinya, pahit rasanya. Nah, bisa jadi ada di bawah ya, lemah kopinya, pahit rasanya. Oke. Nah, untuk strong sendiri tidak selalu ada di sini. Ada kemungkinan juga bergeser di sebelah sini ya. Jadi kopi yang kita minum itu bisa jadi strong tapi under. Seperti itu. Oke. Dari sini kita bisa memahami, tolong jangan gunakan kosakata ini dengan maksud yang sama karena jelas-jelas berbeda. Banyak kasus ya, oke, di dalam kehidupan kedai kopi pada umumnya ini masih bisa ditemukan. Contohnya, mohon maaf, ada customer yang menyampaikan special request. Bang, saya mau kopi tapi saya mau yang strong. Oke, lalu barista membuatkan sesuai dengan special request yang disampaikan oleh customer tersebut. Dah dibuatin, selesai, disajikan, dan ternyata dalam perjalanan, contoh saja misalnya mendapatkan komplain. Loh bang, kopi yang saya pesan kok nggak sesuai? Kan saya minta yang strong. Oke, gitu ya. Nah, ternyata usut punya usut, ada pemahaman yang berbeda. Di mata customer, strong itu sama dengan bitter, tetapi barista memiliki pemahaman yang lebih kaya. Ternyata kedua kosakata tersebut memiliki makna yang berbeda. Jadi memang ya karena ketidaktahuan dari customer, dia komplain. Dia minta yang strong, dia komplain kopinya katanya tidak strong, padahal sesungguhnya tidak pahit. Seperti itu. Oke? Biar nggak miss, sebaiknya ketika take order
mulai dikomunikasikan dengan baik. Oke, Bapak betul minta yang strong. Kalau yang strong itu yang kuat loh Pak kopinya, bukan yang pahit, misalnya begitu. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi mulailah sekarang dari hal-hal kecil edukasi itu bisa dilakukan, termasuk terhadap customer kita. Oke, saya kira demikian. Semoga sharing kali ini perbedaan antara kosakata strong dengan bitter bisa memberikan manfaat buat kita semua. Jangan lupa untuk di-share ke media sosial teman-teman ya. Jika teman-teman berkenan silahkan di-share di sosmednya teman-teman, dan silahkan di-subscribe jika teman-teman juga berkenan. Kalau suka di-like, kalau enggak ya nggak apa-apa. Oke? Sampai jumpa di next video. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.